Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah kami yang berjudul Sistem Pakar Rekomendasi Kebutuhan Gizi menggunakan metode forward chaining. Kelompok kami terdiri dari Cynthia Arsantiana Dewanti, Rida Wityandari, dan juga Takia Meritsa. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan. Untuk latar belakang dari karya tulis ilmiah kami, yaitu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya informasi seputar kesehatan dan nutrisi. Akan tetapi, akses terhadap ahli gizi masih terbatas di beberapa wilayah. Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan melalui sistem pakar digunakan sebagai sarana pemberian rekomendasi gizi yang tepat berdasarkan data pengguna. Kemudian, untuk tujuannya adalah kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode forward chaining dalam sistem pakar rekomendasi gizi melalui perbandingan 3 jurnal yang membahas penerapannya pada masyarakat umum, balita, dan pasien rumah sakit. Dengan demikian, kajian ini memberikan pemahaman komparatif mengenai efektivitas metode forward chaining dalam konteks yang berbeda, serta menjadi landasan teoritis untuk pengembangan sistem pakar gizi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian landasan teori, sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru proses berpikir pakar dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Sistem ini mengandalkan basis pengetahuan dan prosedur inferensi untuk menghasilkan keputusan atau rekomendasi. Kemudian forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari fakta yang tersedia lalu mencocokkannya dengan bagian if dari aturan-aturan yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan. Metode ini cocok digunakan dalam sistem rekomendasi karena mampu mengolah banyak fakta untuk mencapai keputusan akhir secara bertahap. Kemudian basis pengetahuan. Dalam konteks sistem pakar gizi, basis pengetahuan terdiri dari data antropometri, aturan gizi berdasarkan standar seperti AKG, dan klasifikasi makanan berdasarkan kandungan nutrisinya. Informasi ini diperoleh dari ahli gizi dan literatur medis yang disusun dalam bentuk aturan if-then. Kemudian untuk metode, dalam penelitian ini menggunakan metode kajian literatur komparatif dengan membandingkan 3 jurnal yang membahas sistem pakar kebutuhan gizi menggunakan metode forward chaining. Literatur dipilih berdasarkan relevansi topik, kesesuaian metode, serta kontribusi ilmiahnya. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi komponen sistem seperti input, output, dan metode konversi berbasis pengetahuan dan teknologi yang digunakan. Untuk tahapan kajian literatur komparatif terdiri dari identifikasi topik, pengumpulan literatur, pemilihan literatur, penetapan kriteria perbandingan, matriks dan analisis hasil, kemudian kesimpulan. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya, Cynthia. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, logika penerapan forward chaining dalam rekomendasi gizi. Sistem pakar rekomendasi gizi menggunakan metode forward chaining karena memiliki kemampuan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang telah diketahui sebelumnya. Untuk memulai proses ini, hal yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data input seperti jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, dan juga tingkat aktivitas fisik, kemudian mencocokkannya dengan aturan yang telah diterapkan untuk menghasilkan output rekomendasi gizi yang sesuai. Pertama, proses inversi forward chaining. Metode forward chaining bekerja dengan data drive, yang berarti sistem memulai penalaran dari fakta-fakta yang diinput pengguna dan mencocokkannya dengan aturan yang relevan. Dalam basis pengetahuan, contohnya sistem menghitung kebutuhan energi harian menggunakan rumus Harris-Benedict. Pertama, ada laki-laki dengan BEE 6 ditambah 13,7 dikali berat badan plus 5 dikali tinggi badan dikurangi 6,8 dikali usia. Lalu untuk perempuan dengan BEE sama dengan 655 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurangi 4,7 kali usia. Setelah mendapatkan nilai BEE, sistem mengalihkannya dengan tingkat aktivitas fisik untuk menentukan kebutuhan kalori harian. Setelah itu, kebutuhan mikronutrien seperti protein, lemak, dan juga karbohidrat dihitung menggunakan persentase tertentu, seperti 15% protein, 20% lemak, dan juga 65% karbohidrat. Untuk yang kedua,
ada penerapan rule-based system. Basis pengetahuan dalam sistem pakar rekomendasi gizi terdiri dari aturan yaitu if then rules yang menghubungkan kondisi kesehatan dengan jenis makanan yang direkomendasikan atau dihindari. Berikut aturan yang digunakan dalam salah satu penelitian. Rule pertama, if pasien penderita diabetes and aktivitas ringan, then rekomendasikan makanan rendah glikemik seperti singkong dan ubi jalar. Untuk rule 2, if pasien menderita hipertensi and kolesterol tinggi, then hindari makanan tinggi garam dan lemak jenuh. Metode forward chaining melakukan analisis terhadap data input pengguna seperti kondisi pasien diabetes dengan aktivitas rendah, kemudian membandingkannya dengan basis pengetahuan aturan yang telah ditentukan guna menghasilkan solusi yang direkomendasikan. Lalu untuk yang kedua, matriks perbandingan dan analisis hasil. Kami memiliki tabel perbandingan yang berisi perbedaan setiap kriteria antara ketiga literatur. Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa ketiga penelitian dalam literatur menggunakan metode forward chaining sebagai pendekatan utama dalam pengambilan keputusan berbasis aturan. Namun, masing-masing penelitian memiliki fokus dan konsep penerapan yang berbeda. Pada penelitian pertama, mengembangkan sistem pakar untuk memberikan rekomendasi menu makanan harian berdasarkan kebutuhan energi. Sistem ini memanfaatkan data antropometris seperti usia, berat badan, tinggi badan, serta aktivitas harian pengguna untuk menghitung kebutuhan energi total. Perhitungan tersebut kemudian diuraikan ke dalam kebutuhan gizi makro yang mencakup karbohidrat, protein, dan lemak. Meskipun sistem ini belum bisa diakses melalui internet, keunggulannya terletak pada kedalaman analisis dan kelengkapan informasi yang diberikan kepada pengguna. Penelitian kedua, merancang sistem pakar yang lebih sederhana dan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi balita. Sistem ini menggunakan input dasar seperti usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Dengan hasil berupa status gizi dan informasi kebutuhan nutrisi harian anak. Basis pengetahuan dalam sistem ini dibangun berdasarkan indikator yang disesuaikan dengan kelompok usia dan jenis kelamin balita. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan oleh orang tua, serta lebih berperan sebagai alat edukasi dibandingkan alat pengambilan keputusan yang bersifat klinis. Untuk penelitian ketiga, membangun sistem pakar dengan pendekatan yang lebih kompleks dan intelektual, khususnya dalam lingkungan rumah sakit. Sistem ini tidak hanya menerapkan metode forward chaining, tetapi juga mengintegrasikan perhitungan indeks massa tubuh atau IMT dan rumus Harris-Benedict untuk menentukan kebutuhan energi pasien secara lebih akurat. Input yang digunakan mencakup variabel medis dan non-medis seperti usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, aktivitas fisik, serta kondisi penyakit. Sedangkan outputnya berupa rekomendasi menu makanan yang disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Dari sisi teknologi, sistem ini telah dikembangkan dengan antarmuka berbasis web menggunakan PHP RAD sehingga mendukung penggunaannya di lingkungan layanan kesehatan secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Takia Maditza Hakim. Jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Cynthia, mengenai bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, untuk yang ketiga adalah studi implementasi kajian literatur. Kajian ini menganalisis 3 implementasi sistem pakar rekomendasi gizi berbasis forward chaining dengan konteks pengguna yang berbeda, yaitu masyarakat umum, balita, dan pasien rumah sakit. Ketiganya menggunakan data input seperti usia, berat badan, dan aktivitas fisik untuk menghasilkan rekomendasi makanan berdasarkan aturan if-then yang dibangun dari pengetahuan pakar. Meskipun teknologi yang digunakan serupa, yaitu berbasis web dengan PHP dan MySQL, tiap sistem memiliki pendekatan yang unik, yaitu sistem Mawartika berfokus pada perhitungan energi harian, Afroka menyasar kebutuhan gizi balita, dan Pratama mengintegrasikan parameter medis dalam layanan rumah sakit.
Ketiga, sistem terbukti efektif dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data. Namun masih memiliki keterbatasan, yaitu aturan yang statis, belum ada pembobotan kondisi ganda, tidak mempertimbangkan budaya lokal, dan tidak memiliki fitur pemantauan lanjutan. Untuk pengembangan ke depan, sistem pakar gizi perlu ditingkatkan dengan integrasi teknologi adaptif seperti machine learning, penyesuaian konteks lokal, serta fitur umpan balik agar sistem menjadi personal, fleksibel, dan berkelanjutan. Nah, untuk kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahwa metode forward chaining efektif digunakan dalam sistem pakar untuk merekomendasikan kebutuhan gizi berdasarkan data pengguna seperti usia, berat badan, dan kondisi kesehatan. Ketiga literatur yang dikaji memiliki fokus yang berbeda, namun semuanya menunjukkan potensi sistem pakar dalam membantu pengambilan keputusan nutrisi. Kontribusi utama kajian ini adalah memberikan pemahaman komparatif terhadap penerapan sistem pakar gizi di berbagai konteks. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan seperti aturan yang statis, belum adanya personalisasi, dan kurangnya integrasi konteks lokal. Oleh karena itu, pengembangan sistem ke depan perlu diarahkan pada teknologi yang lebih adaptif seperti machine learning dan fitur pemantauan agar sistem lebih kontekstual dan lebih berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.